Pangandaran, Jawa Barat masih menjadi salah satu tempat wisata yang banyak digandrungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Tidak hanya keindahan alamnya, namun beberapa area wisata di Pangandaran diketahui masih menyimpan jejak leluhur yang layak untuk ditelusuri. Kali ini, Feni Ramasutedi beserta tim akan menelusuri jejak leluhur di Cagar Alam Pananjung, Pangandaran, Jawa Barat. Energi apakah yang Feni rasakan saat berada di makam keramat Ki Jagalaut? Feni dan tim Jejak Leluhur Nusantara menyambangi situs yang sudah berdiri sejak 14 Masehi. Situs ini berada di Cagar Alam Pananjung, Pangandaran, Jawa Barat. Perairan laut sekitar Cagar Alam Pananjung ini konon katanya menyimpan sebuah misteri. Cagar Alam Pananjung ini pun menyimpan jejak leluhur peninggalan era Kerajaan Galuh. Di antaranya Gua Panggung, Gua Barat, dan Pemandian Rengganis. Saat penelusuran di dalam gua, Feni dan tim Jejak Leluhur Nusantara melihat makam keramat yang dinamakan makam Ki Jagalaut. Makam tersebut dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai makam dari anak angkat Nyi Roro Kidul, penguasa pantai selatan. Ditemani oleh Kang Taufik sebagai penjaga Cagar Alam Pananjung, berikut cerita Feni di dalam Gua Panggung. Pemirsa Jejak Leluhur Nusantara, sekarang saya sudah berada di Gua Panggung. Tepatnya saya berada di tempat petilasannya Ki Jagalautan, yang dimana beliau adalah sosok dari legenda Nusantara. Dan bagaimana misterinya? Karena saya di sini pun sudah merasakan area di sini sudah terasa energinya, namun saya merasakan energinya positif, tidak ada energinya negatif. Mungkin kalau di sekitar tadi luar saya pintu masuk itu yang agak ke sana ada sedikit saya merasakan, tapi ketika saya di sini saya tidak merasakan energi negatif di sini. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan semua bagaimana kisah ceritanya kepada Kang Taufik. Silakan Kang Taufik. Beliau ini tokoh masyarakat yang dianggap sebagai mediator keyakinan masyarakat nelayan Pangandaran, dan kita juga sering melakukan kegiatan ritual setiap tahun pada saat bulan Muharram yang sering dilakukan dan sudah menjadi event agenda kegiatan wisata budaya di Kabupaten Pangandaran, yaitu dengan sebutan hajat laut atau syukuran nelayan. Nah, ini adalah makomnya dari Mbah Jagalautan atau Syekh Pansing Benar. Makam ini sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada beliau yang menjadi tokoh bagi masyarakat kami nelayan di Kabupaten Pangandaran. Ketika terjadi adat istiadat tersebut, apa sih Pak yang diberikan oleh acara tersebut? Entah bikin tumpeng atau apa, Ya, gimana? betul. Ini ada ritual budaya dari keyakinan masyarakat nelayan untuk acara hajat laut istilahnya, kita menyebutnya, atau syukuran nelayan. Selain mereka ada ritual pagelaran seni dan budaya juga, yang penting dalam kegiatan ritual itu ada buang larung sesaji namanya. Itu berupa apa Pak? Itu kalau dulu sampai sebelum masa bupati yang sekarang, itu masih dipertahankan bahwa salah satu hal yang penting sebagai media untuk kegiatan ritual ini adalah kita menyembelih dulu kerbau atau sapi, di mana salah satu bagian dari kepala kerbau itu menjadi satu hal yang penting untuk dalam pembuatan dongdang namanya. Di dongdang, dongdang. Ya, di dongdang itu ada kepala kerbau, kemudian juga ada sesaji-sesaji yang lain yang erat hubungannya dengan Ibu Ratu Nyi Roro Kidul. Jadi ada sesaji, ada pakaian dan pernak-pernik lainnya di dalam dongdang. Oh, Ya. ini termasuk adat istiadat orang Pangandaran ya Pak ya, sekitar ya? Betul. Dan ini sudah menjadi agenda wisata tahunan juga. Tentunya di sini tempat, kalau dalam artinya tuh tempat moksanya ya, tempat Betul. moksanya Ki Jagalautan ya Bapak ya. Pernah nggak Pak mendapatkan aura misteri atau energi misteri di sini selama Bapak menjadi seorang Pemandu wisata. pemandu gitu? Pernah nggak Bapak merasakan di sini Pak? Kalau saya secara pribadi, saya mungkin karena turunan di daerah gitu, jadi tidak merasakan aura mistis yang
terjadi terhadap saya pribadi, tetapi dari pengalaman-pengalaman peziarah, wisatawan yang pernah saya antar, mereka mengalami kejadian-kejadian mistik yang bahkan ini bisa menjadi sebuah pengalaman batin yang mereka rasakan. Punten kalau saya salah, ya beliau menyampaikan bahwa harus bagaimana ini semua terjaga, karena beliau pun di sini masih suka ada. Yang saya rasakan beliau ini masih suka ada dan beliau itu sukanya di situ. Yang saya rasa ya beliau tuh senangnya di situ. Duduk di situ, jadi kayak tempat. Coba ya Pak, gitu Pak. Ya. Feni ternyata dapat merasakan kehadiran Ki Jaga Lautan dalam gua tersebut. Istilah di sini yang itu beliau diberikan kekuasaan untuk bisa dapat berinteraksi. Salah satunya berinteraksi kepada Ibu Nyai Roro Kidul. Nah di sini saya sedikit meluruskan, namun kembali kepada pemirsa, bagaimana pemirsa mengapresiasikan omongan saya ini atau mau dianggap benar atau tidak, semua kan keyakinan ada di pemirsa. Saya tidak memaksakan hak untuk pemirsa untuk mempercayai saya, cuma saya hanya menyampaikan apa yang saya dirasakan di sini. Selain menjadi tempat beribadahnya para wali, rupanya makam Ki Jaga Lautan memiliki sebuah legenda. Konon, semasa hidupnya ia memiliki 7 istri yang rukun berkat petunjuk dari Nyi Roro Kidul. Kilas cerita makam Ki Jaga Laut yang berada di Gua Panggung adalah ketika suatu hari Ki Jaga Laut memberitahu istrinya untuk bertapa. Namun ia tak kunjung pulang setelah sekian lama. Akhirnya Gua Panggung dijadikan makam oleh para istrinya sebagai bentuk kesetiaan mereka. Setelah mengunjungi Gua Panggung, Feni dan tim melanjutkan perjalanan ke Gua Parat atau yang biasa disebut Gua Keramat. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia penelusurannya. Pemirsa Jejak Leluhur Nusantara, saya sekarang dengan Kang Taufik sudah berada di Goa Parat. Sini ada tempat sejarah leluhur, bagaimana kisah Islam awal mulanya di Ciamis. Nah, untuk cerita selanjutnya, saya akan arahkan ini kepada Kang Taufik. Silakan, Kang. Ya, saya sampaikan kembali, ini adalah 2 makam dari saudara kembar. Namanya Syekh Ahmad dan yang belakang itu namanya Syekh Muhammad. Mereka diutus dari kerajaan Mesir untuk menyebarkan Islam di wilayah Ciamis Selatan pada saat itu, dan mereka tinggal di gua ini karena pada masa itu mereka tidak boleh menyebarkan Islam secara terbuka menurut sejarahnya. Jadi mereka menyebarkan Islam secara sembunyi-sembunyi, dan akhirnya di tempat inilah mereka mengumpulkan orang-orang yang mau belajar dan memperdalam tentang ajaran-ajaran Islam. Nah, mereka yang diutus ke sini. Dan makam ini bukan makam yang sebenarnya, ini hanya petilasan saja, karena Syekh Ahmad dan Syekh Muhammad itu setelah dari sini berpindah lagi ke tempat lain dan berpindah lagi ke tempat lain. Mungkin di tempat lain juga ada makam yang dibuatkan sebagai bentuk penghormatan kepada kedua beliau ini. Macam itu. Makam Syekh Ahmad dan Syekh Muhammad ini berada di Goa Parat, ya, namanya. Parat ini dalam bahasa Sunda artinya tembus. Ya, jadi nanti kita akan masuk dari sini dan kita akan tembus ke seberang sana ke area kawasan pantai timur. Nanti kita akan menelusuri keunikan dan keindahan apa saja stalaktit-stalagmit yang ada di dalam gua ini, dan kita akan berakhir di kawasan pantai timur untuk melanjutkan ke beberapa destinasi wisata yang lain. Energi positif dirasakan Feni saat berada di makam Ki Jaga Laut. Namun rasa penasaran Feni akan sejarah di cagar alam Pananjung tidak berhenti sampai di situ. Selanjutnya Feni dan tim akan melihat sebuah batu yang cukup unik bernama Batu Jodoh. Seperti apakah? Tetaplah di Jejak Leluhur Nusantara, mengungkap rahasia di balik sejarah. Kembali lagi di Jejak Leluhur Nusantara, mengungkap rahasia di balik sejarah. Menurut sejumlah informasi, legenda Gua Parat atau yang sering dikenal dengan Gua Keramat ini
dahulu merupakan tempat beberapa pangeran Mesir bersemedi. Nah, ada sisi lain yang dilihat Feni saat berada di dalam gua Parat. Beberapa batu unik di dalam gua rupanya menyimpan banyak makna. Penelusuran Feni tak hanya sampai di makam Syekh Ahmad dan Syekh Muhammad. Ada sebuah batu yang mengalihkan pandangan tim jejak leluhur. Batu itu berkilauan seperti butir-butir berlian. Menurut masyarakat sekitar, batu ini sudah ada sejak ratusan juta tahun dan diakui menyerupai seekor hewan unta. Konon katanya bagi seorang yang ingin menunaikan ibadah haji, alangkah baiknya menyentuh batu unta tersebut. Pemirsa, saya sekarang sudah berada di Goa Parat, tepatnya di dalamnya. Nah, di sini saya lihat terdapat batu yang unik nih pemirsa. Kalau pemirsa bisa lihat, ini batunya berkilauan seperti kilauan berlian. Tuh pemirsa, lebih jelasnya lagi nanti saya coba tanya ke Pak Taufik. Ini sejarahnya seperti apa? Ini luar biasa. Pak Taufik, di kumaha apa nih batu bisa begini Pak Taufik? Ya, yang seperti ini dinamakan dengan batu unta. Nah, kenapa batu unta? Karena batu ini menyerupai seperti seekor unta. Nah, ini sering dijadikan peniatan bagi masyarakat yang ziarah ke makam Syekh Ahmad Syekh Muhammad, bagi mereka siapapun yang berkehendak untuk dan niat menjalankan ibadah haji. Nah, salah satunya mereka akan berziarah ke tempat ini dan menyentuh batu unta itu. Nah, di sini ada ceritanya ya Papa ya. Ya. Ini kenapa awalnya bisa berbentuk seperti ini? Apa sejak dulu? Ya, ini prosesnya secara alamiah dan ini tanpa sengaja kita lihat, dan ini mirip seperti unta gitu. Hewan dari negara Arab atau Mesir di sebelah sana. Tapi kalau ini tidak terlalu mengkilap seperti yang tadi di depannya, karena ini masih basah dari atas, jadi air masih mengucur sehingga ini tidak terlalu kelihatan mengkilap seperti berlian. Tapi kalau nanti air tidak mengucur lagi dari atas, karena sekarang curah hujan memang cukup tinggi sampai di bulan Maret ini, jadi air masih terus menetes dari atas. Tapi kalau nanti pada musim kemarau ini akan kering dan percikan atau bukan percikan kilauan-kilauan seperti berliannya akan jauh terlihat lebih indah gitu dibanding di musim hujan seperti ini. Setelah menyambangi batu unta, tak lengkap rasanya jika tidak berkunjung ke batu jodoh. Konon, jika seseorang yang belum memiliki pasangan dan memegang batu jodoh ini, orang tersebut akan segera dipertemukan oleh jodohnya. Lantas, apakah kebenaran di balik mitos ini? Apa pemicu munculnya mitos ini di tengah masyarakat sekitar? Taufik, Ya. gimana sih nih sejarahnya kalau ada tiba-tiba batu kayak gini tuh gimana ceritanya? Ini sih ditemukan secara spontan saja ya. Jadi kita mencari sesuatu yang unik yang ada di dalam gua dan kita menemukan ini mungkin satu hal yang menarik untuk bisa disampaikan ke wisatawan yang berkunjung. Nah, sering disebut juga sebagai batu jodoh. Selanjutnya kita juga akan ke spot yang lain. Di sebelah kanan saya itu ada stalagmit dari bawah, akibat dari tetesan air ini membentuk seperti mangkuk. Nah, mangkuk ini akhirnya menampung air dari tetesan dari stalaktit yang dari atas. Nah, ini juga menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berziarah ke sana. Biasanya mereka ambil wudhu atau mereka akan melaksanakan sholat di area makam. Mereka akan mengambil air wudhunya ke tempat ini. Tak hanya stalaktit, rupanya di gua ini pun terdapat stalagmit, bebatuan yang tumbuh mengarah ke atas dan berbentuk mangkuk. Ini adalah bentuk batu stalagmit ya? Iya, stalagmit. Stalagmit yang akhirnya dia berbentuk seperti mangkuk gitu loh, mangkuk seperti wadah gitu. Ini sering digunakan untuk mengambil air wudhu bagi mereka yang akan berziarah ke makam Syekh Ahmad Syekh Muhammad. Itu biasanya sebelum mereka berdoa di sana, kita arahkan dulu untuk mengambil wudhu di air ini. Oh, kalau air kayak gini nggak bahaya ya Pak ya? Enggak, cuman tidak boleh untuk diminum juga sih. Oh gitu, hanya itu aja buat wudhu aja ya Pak ya? Wudhu. Nggak ada awet muda Pak? Nah, ini juga yang sepertinya menjadi daya tarik kepada wisatawan bagi mereka yang ingin
cerah wajahnya dan awet muda, boleh cuci muka dengan air ini juga gitu. Kita sering seperti itu kepada wisatawan. Iya, itu. Siapa yang mau awet Ya, muda nih, bismillah. pemirsa? Katanya air ini nih bisa untuk salah satu manfaatnya untuk awet muda. Kalau pemirsa-pemirsa mau coba, silakan kunjungi ke Pangandaran, Gua Parat. ke Gua Parat tepatnya ya. Oke. Gimana selanjutnya kita? Rahasia cagar alam Pananjung, Jawa Barat memang tak ada habisnya. Pemandian Rengganis menjadi tempat terakhir yang ditelusuri Feni dan tim. Seperti apakah sosok pemilik pemandian Rengganis tersebut? Jangan kemana-mana, tetaplah di Jejak Leluhur Nusantara yang mengungkap rahasia di balik sejarah. Hari kedua, Feni dan tim Jejak Leluhur Nusantara masih menyambangi cagar alam Pananjung, Jawa Barat. Setelah menelusuri Gua Panggung dan Gua Parat, Feni melanjutkan perjalanan menuju pemandian Dewi Rengganis. Jarak antara goa dan tempat pemandian Dewi Rengganis tak terlalu jauh, hanya 500 meter. Selama di sana, Feni ditemani oleh Bapak Anto sebagai pemandu wisata. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Nanti Bapak siap bersedia membantu Iya. kami dalam bagaimana mengulas kisah sejarah dan kisah wisatanya, kisah misterinya di cagar alam ya Pak ya. Insya Allah. Oke, saya udah penasaran banget untuk mengulas gimana nih ada terdapat apa aja cagar-cagar alam di dalam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain dijadikan sebagai wisata alam, tempat ini pun menjadi wisata religi. Tempat yang paling banyak dikunjungi adalah Gua Pemandian Dewi Rengganis. Konon, aliran air di dalam sungai Goa Rengganis ini memiliki kandungan yang dapat memperkecil pori-pori kulit dan mengangkat sel kulit mati. Selain itu, banyak orang beranggapan jika air di Goa Rengganis ini pun bisa membuat awet muda dan melancarkan jodoh. Ditemani sang juru kunci, Feni pun berusaha untuk mengulik lebih dalam kisah di pemandian Rengganis ini. Pemirsa Jejak Leluhur Nusantara, Ngerampes. alhamdulillah saya sudah sampai di tempat sejarah bagaimana napak tilas yang pernah terjadi di Jejak Leluhur Nusantara ini. Di sini saya berada di tempat pemandian Goa Rengganis, Ibu Ratu Rengganis. Ibu Ratu Dewi Rengganis. Putri angkat Ibu Ratu Kidul. Oke. Nah, untuk selanjutnya, untuk kisah-kisah selanjutnya nanti saya akan minta penjelasan dari yang bagaimana ini menjaga di tempat sini. Amin. Sebagai juru pemelihara, sebagai juru kunci, dan beliau mengetahui bagaimana sejarah dari Eyang Prabu Siliwangi, Amin. bagaimana kisah sejarah Pajajaran, dan beliau akan membagi segala ulasan semua kepada pemirsa di rumah Jejak Leluhur Nusantara. Sebelumnya saya panggil dulu, kita sambut dulu dengan Aki Kumis. Amin. Assalamualaikum Aki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampuras Rampes. Amin ya robbal alamin. Silakan mau Gimana bicara apa? kabarnya nih? Alhamdulillah di saat ini bahasa Sundanya mah mejehna lah sehat itu. Aki, kalau saya lihat di sini kan Aki di sini tentunya sudah lama sekali Aki. 7 tahun berjalan. Sudah 7 tahun berjalan. Banyak kisah yang udah Aki dapat secara Aki memang berada di sini dan Iya. memang Aki sendiri juga mengetahui bagaimana dari struktur dari sejarah Pajajaran. Ya, Nah, kita mulai dari Dewi Rengganis dulu Aki. Iya. Memang kebetulan kita kan berada di sini. oke. Nah, ini asal mulanya menjadi tempat Ibu Rengganis. Ibu Rengganis, pemandian Ibu Rengganis itu asal usul. Asal usulnya itu gimana Ki? Jadi kalau asal usulnya dia Rengganis ini melawatkan satu ilmu alam, ilmu kerukunan, ilmu sejarah, ilmu hikayat, ilmu filosofi, ilmu syair, sajak, pantun, ilmu berbagai kebujangan. Ibunda Dewi Rengganis itu adalah anak angkat dari Ibunda Iya. Ratu. Betul banget. Itu betul banget. Betul, Ya. karena ada tulisannya, ada ceritanya di Cirebon, kata aki-aki Eyang Sukma Wijaya Kusuma Diningrat itu WM atau RM Wijaya Kusuma itu memimpin juga sebagai delik untuk Jawa Barat Selatan. Gitu. Dia ada dan kadang-kadang susah dicari. Saya disuruh sama Kesultanan kalau mau ketemu dengan Yang Ugim bukan pakai sasajen, bukan. Ibu Ratu mengabekian sasajen. Apa atuh, Romo? Itu begitulah Robito sama Allah, tafakur sama Allah. Pertama Ibu Ratu itu menemui saya, nih maaf ya Ibu ya, karena saya cerita sejarah.
pakai gaun putih, rambutnya panjang, itu udah biasa. Jadi gaun suci, gaun putih, karena dia juga penyebar Islam. Terus keduanya pakai baju hijau, berukat zaman dulu yang tapi bening bercahaya. Pakai siger, ada konde rumyak. Ketiganya pakai baju ungu titik emas. Pakai baju rumyak juga ini sigernya. Keempatnya pakai baju kuning emas, kerudung emas, selalu senyum. Cuma assalamualaikum ya ibu, kanjeng ibu, mohon saya apa yang di dalam hati saya ini dan dunia ini dan orang-orang keturunan Prabu Siliwangi ini semuanya semoga dihebatkan. Karena Indonesia ada tutur tinular dunia, pusarnya dunia adalah Pulau Jawa gitu kira. Itu kira-kira seperti itu ya. Gitu aja lah gitu. Ini saya didengarkan sama ibu. Ada tapi pasti ada. Misteri air sungai di Goa Rengganis yang dianggap dapat memberikan efek awet muda dan melancarkan jodoh, ternyata bermula dari sejarah Dewi Rengganis yang terkenal akan kecantikan dan kesaktiannya. Feni dan tim menemukan kisah bahwa goa ini merupakan tempat pelarian sang Dewi ketika akan diculik. Sejak saat itu, masyarakat sekitar mengatakan bahwa air sungai di Goa Rengganis mendapatkan manfaat kesaktian yang dimiliki sang Dewi. Lewat sejarah, kita bisa lebih memahami kehidupan dari berbagai sudut pandang. Dan semoga saja melalui tayangan tadi kita bisa memahami betapa kayanya cerita di Cagar Alam Pananjung, Jawa Barat. Nantikan ekspedisi selanjutnya setiap Sabtu dan Minggu di Jejak Leluhur Nusantara, mengungkap rahasia di balik sejarah. Ini Bu, nggak, tapi saya takut ngeliatnya kan. Mau dibuka ini? Boleh? Ya. Pemirsa Jejak Leluhur Nusantara, kita akan lihat bagaimana bentuk dari nisan dari Syekh Daud. Ini kalau pemirsa bisa lihat di sini ada tulisan Islam di sini. Ada kayak seperti Arab Bundu nanti pemirsa lihat ya.